Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Pagi Renungan Pagi hari Jumat tanggal 4 September 2020. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 10 ayat 15b hingga ayat yang ke-21, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Marilah Tuhan, Engkau berkarya, pakai mulut lidah hati pikiran hamba-Mu sebagai saluran berkat daripada firman. Biarlah firman Kristus yang hamba beritakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 10 ayat 15b hingga ayat yang ke-21. Dengan demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini sebagai ladang Tuhan. Ladang-ladang Tuhan sudah menguning. Artinya banyak jiwa-jiwa yang perlu dituai. Tetapi siapakah pekerjanya? Pekerjanya hanya sedikit. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Kristus adalah kabar baik yang harus dibawa, yang harus diberitakan ke seluruh dunia dan sampai ke ujung dunia. Banyak orang yang mendengarkan kabar baik ini, tetapi apakah semua orang mampu untuk menerima akan firman Tuhan? Tidak semua orang mampu untuk menerima firman Kristus sebagai kabar baik bagi mereka. Ada yang mengeraskan hati, ada yang membuka hati untuk kebenaran. Mereka yang membuka hati, mereka mengalami damai sejahtera. Mereka mengalami pertobatan dalam kehidupan mereka. Sementara mereka yang masih menutup pintu hati mereka, mereka tidak melihat ada damai sejahtera dari Allah di dalam kehidupan mereka.
Mereka hidup atas dasar kedagingan mereka, keduniawian mereka. Kita melihat contoh daripada bangsa Israel sendiri sebagai bangsa umat pilihan Allah. Mereka tidak menanggap akan firman Kristus ini. Justru mereka yang dipercaya oleh Allah atas firman Allah, perintah Allah, hukum-hukum Allah, mereka tidak melaksanakan. Mereka tidak melakukan. Mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sebagai bangsa yang keras hati, keras kepala, sebagai bangsa pemberontak yang membantah dan tidak mau patuh kepada perkataan Tuhan. Para nabi, para rasul, mereka tolak, mereka bunuh. Termasuk Yesus Kristus sendiri. Mereka aniaya, mereka salibkan. Karena mereka tidak mampu melihat kasih Allah, sekalipun Allah sudah menyatakannya kepada mereka. Bagaimana Allah sudah memimpin mereka dari tanah Mesir menuju ke negeri Kanaan. Banyak mujizat Allah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Banyak kuasa-kuasa Allah yang dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi bagaimana tanggapan mereka? Bagaimana respon mereka terhadap kasih Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Ladang-ladang Tuhan sudah menguning. Artinya banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Tetapi yang dipertanyakan, cukupkah para pekerja-pekerja untuk menuai jiwa-jiwa? Firman Tuhan mengatakan hanya sedikit para pekerja. Jiwa-jiwa banyak yang haus akan kebenaran. Banyak yang rindu akan firman Allah. Firman yang sesungguhnya, yaitu firman Kristus. Firman yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Firman Kristus ini sudah diberitakan ke seluruh dunia dan bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Namun apakah semua orang mampu membuka hati mereka untuk menyambut akan firman Tuhan? Rupanya tidak semua orang mampu untuk mengerti akan perkataan Allah, akan firman Kristus. Sebagian mereka menolak akan firman Kristus, firman yang membawa kabar, yang menjadi kabar baik dalam kehidupan manusia. Kita lihat bagaimana tanggapan dan respon dari bangsa Israel selaku bangsa umat pilihan Allah. Mereka menolak. Mereka sudah diberikan kepercayaan firman Allah, hukum Allah, perintah Allah kepada mereka. Namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena kekerasan hati mereka, karena kebebalan hati mereka, karena ketumpulan hati mereka. Mereka menolak kabar baik firman Kristus dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang menerima firman Kristus sebagai kabar baik ini, mereka
menjadi umat pilihan Allah menolak firman Kristus, menolak Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka mengeraskan hati. Banyak para rasul-rasul, mereka aniaya, mereka bunuh. Dan bahkan Yesus sendiri mereka tolak dan salibkan pada masa sekarang. Sekolah-sekolah tinggi teologi sudah dibuka. Banyak menerima siswa-siswa yang mau melayani, yang mau membuka hati dan mau dituntun untuk menjadi saksi Allah, untuk memberitakan firman Allah, membawa kabar baik kepada semua orang. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita masih mengeraskan hati kita, menutup pintu hati kita, ataukah kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk firman Allah berkarya dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pada hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Teologi. Banyak anak-anak kita yang terlibat di dalam pelayanan. Banyak anak-anak kita yang mau menjadi saksi Tuhan, membawa kabar baik ini yang menjadi makanan surgawi untuk kehidupan umat manusia. Mari kita dukung mereka dengan doa-doa kita. Mari kita dukung mereka. Kita bantu mereka untuk melayani Tuhan. Mari kita ikut terlibat, baik secara pikiran, baik secara material, baik melalui tenaga. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Karena waktu-waktu ini bukan waktu untuk kita bermain, tetapi waktu-waktu untuk kita melayani Tuhan. Mari kita berakar di dalam kebenaran dan di dalam iman yang murni. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Kerajaan Surga, kami menyerahkan seluruh hati dan kehidupan kami untuk dipimpin dan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan. Biar setiap perkataan firman Kristus itu yang Engkau percayakan kepada kami dapat kami beritakan kepada semua orang ya Tuhan. Melalui pikiran, perkataan, tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa. Kami yakin dan percaya setiap kami yang mendengarkan firman dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan perkataan. Kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.